Assalamualaikum sahabat Riris Dani Hermawan. Pernahkah kamu merasa ada kekuatan tak terlihat yang menghubungkan hatimu dengan hati orang lain? Atau merasa tiba-tiba teringat seseorang? Lalu orang itu benar-benar menghubungimu? Apakah ini kebetulan? Atau justru ada rahasia kekuatan batin di baliknya? Jika kamu ingin memahami kekuatan luar biasa yang tersembunyi dalam pikiran dan hati manusia, dan bagaimana itu bisa mengubah hidupmu, membuatmu lebih dicintai, dihargai, bahkan dihormati, simaklah rahasia ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel ini, karena setiap minggu, Riris Dani Hermawan akan membagikan inspirasi yang menyentuh jiwa dan menyalakan semangat hidupmu. Dalam hening malam, ketika suara dunia mulai redup dan detak jam terdengar lebih jelas dari sebelumnya, saat itulah hati manusia bekerja lebih jernih. Pikiran perlahan turun ke kedalaman jiwa, seperti sungai yang kembali ke hulunya. Di saat sunyi semacam itu, sesungguhnya ada percakapan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, namun sangat akrab bagi batin. Inilah momen ketika hati dan pikiran kita mulai menyentuh hati dan pikiran orang lain. Pernahkah engkau merasa tiba-tiba gelisah, lalu mendapati kabar bahwa seseorang sedang memikirkanmu dalam kepedihan? Atau kau merasa damai tak biasa, seolah seseorang sedang mendoakanmu tanpa engkau tahu siapa? Itulah pancaran yang lahir dari ruang tak terlihat, namun nyata adanya. Sebuah sambungan yang tak mengenal kabel, jaringan, atau layar. Hati dan pikiran adalah pemberian suci dari Allah. Ia bukan sekadar alat berpikir atau merasa. Ia adalah pancaran, gelombang, yang merambat ke banyak jiwa, tanpa disadari. Dalam diam, ia berbicara. Dalam tenang, ia mengirimkan pesan. Maka saat engkau tenggelam dalam doa atau zikir malam, sesungguhnya engkau sedang terhubung dengan semesta yang jauh lebih luas dari dunia nyata yang engkau pijak. Pikiran manusia ibarat pemancar, dan hati adalah penangkapnya. Keduanya tak butuh kata, tak perlu suara, hanya butuh kesadaran yang hidup, bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Bahwa pikiran kita bisa menjadi sahabat terbaik atau musuh yang tak kasat mata. Karena itulah, menata hati dan pikiran adalah menata dunia yang akan datang menghampiri kita esok hari. Berbahagialah mereka yang menjaga isi hatinya, karena tanpa disadari, mereka sedang menjaga apa yang orang lain rasakan tentang dirinya. Dan bagi mereka yang mampu menjaga pikirannya tetap jernih, sejatinya ia telah menyiapkan jalan lembut agar dunia memperlakukannya dengan kasih. Itulah permulaan dari rahasia besar. Kekuatan hati dan pikiran bukanlah mitos. Ia nyata, ia hidup, dan ia bergerak dalam kesunyian yang penuh makna. Ada hal-hal yang tak perlu disampaikan dengan lisan. Ada sentuhan yang tak membutuhkan jabat tangan. Di balik diam dan jarak, sesungguhnya kita sedang saling mendekap lewat gelombang yang tak terlihat. Pikiran yang mengetuk jiwa lain dengan lembut, tanpa mengetuk pintu. Inilah seni tersembunyi yang disebut telepati satu arah. Bayangkan seseorang yang kamu pikirkan tanpa sebab. Tiba-tiba wajahnya muncul begitu jelas di benakmu. Lalu dalam waktu yang tak lama, ia hadir dalam hidupmu, menghubungimu, menyapamu, atau hanya sekadar muncul dalam pertemuan yang tidak kau rencanakan. Banyak orang menyebutnya kebetulan. Tapi bagi mereka yang telah menyelami batin, itu adalah pancaran pikiran yang menemukan jalannya. Ketika kita mengingat seseorang dengan niat yang kuat dan perasaan yang tenang, sesungguhnya kita sedang mengirimkan sinyal halus ke dalam pikirannya. Jika sinyal itu dipenuhi dengan kebaikan, doa, gambaran baik, bisikan lembut bahwa kita orang yang tulus, maka pikirannya akan menangkapnya sebagai miliknya sendiri. Ia merasa nyaman, tanpa tahu dari mana sumbernya. Ia merasa damai, dan seakan terdorong untuk menghargai kita tanpa alasan yang jelas. Begitulah cara kerja pikiran. Ia tidak memiliki pagar. Ia tidak membatasi siapa yang bisa memasukinya. Hanya kepekaan dan kesadaran yang membedakan antara pikiran sendiri dan bisikan yang datang dari luar. Maka, bila kita mengirimkan gambaran diri yang sedang salat, sedang bekerja dengan jujur, sedang menolong sesama, orang yang kita pikirkan bisa merasakannya sebagai sesuatu yang nyata. Dan bila ini dilakukan dengan niat baik, ketulusan, dan terus-menerus, maka hubungan itu akan tumbuh. Bukan karena kata-kata, tapi karena frekuensi batin yang selaras.
Orang lain akan menyenangi kita, menghormati kita, bahkan tanpa pernah berbicara lama. Telepati satu arah bukanlah tipu daya. Ia adalah kemampuan dasar manusia yang telah lama hilang dari kesadaran kita. Ia bukan mantra atau ilmu sihir. Ia adalah komunikasi jiwa yang hanya bisa dibangun oleh mereka yang menjaga pikirannya tetap bersih dan hatinya tetap lapang. Maka jangan remehkan saat kau teringat seseorang. Itu bisa jadi awal dari percakapan sunyi yang lebih kuat dari ucapan. Jika niatmu baik, kirimkanlah gambaran-gambaran baik. Mungkin di balik senyum mereka esok hari, ada jawaban dari doa dan pikiranmu yang dikirim hari ini. Tak semua hubungan tercipta dari perjumpaan. Ada yang lahir dari lintasan hati, dari benih pikiran yang tumbuh dalam diam dan menetap dalam batin orang lain. Saat kita membayangkan seseorang dan mengirim gambaran-gambaran tentang diri kita yang baik, sosok yang tulus, penyayang, atau pekerja keras, maka tanpa sadar, kita sedang menanamkan citra diri kita dalam pikirannya. Orang itu mungkin tidak menyadarinya, tapi pikirannya mulai membentuk kesan yang lembut. Dia baik, dia jujur, dia menenangkan. Padahal belum tentu kita sering berinteraksi. Belum tentu ada obrolan panjang atau pertemuan yang hangat. Yang ada hanya gelombang halus, yang berjalan lewat hati dan pikiran, menyentuh tanpa menyentuh, membekas tanpa membekaskan luka. Setiap kali kamu mengingatnya dan mengirim gambaran baik tentang dirimu, sesungguhnya kamu sedang membangun jembatan tak kasat mata. Dan semakin sering kamu melakukannya, jembatan itu makin kuat. Hingga pada suatu hari, ia sendiri yang akan datang menyapamu, tertarik oleh rasa yang tak ia pahami sepenuhnya. Citra diri bukanlah topeng. Ia bukan sandiwara untuk menarik simpati. Ia adalah gema dari apa yang sungguh kita lakukan dan pikirkan, lalu kita pancarkan dengan tulus. Bila kamu sering merenung tentang hal ini, kamu akan mulai sadar, orang lain memandang kita bukan hanya dari penampilan atau kata-kata, tapi dari energi yang kita pancarkan, dari aura hati yang menyentuh tanpa perlu dijelaskan. Inilah sebabnya mengapa menjaga isi pikiran sangat penting. Sebab setiap lintasan buruk akan mengaburkan cahaya citra diri kita. Dan setiap gambaran positif, bila dilakukan terus-menerus, akan membentuk reputasi batin yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Maka, bila engkau ingin dihormati, pikirkan dirimu sebagai sosok yang layak dihormati. Bila engkau ingin dicintai, pancarkan gambaran seorang yang mampu mencintai. Tak perlu menuntut dari luar. Karena sesungguhnya, dunia hanyalah cermin dari apa yang kita tanam dalam hati orang lain. Dan dalam diam, Allah menyaksikan semua yang tersembunyi dalam niat. Maka bersihkan niat itu. Dan pancarkan citra dirimu, bukan sekadar untuk dikenang, tapi untuk menyentuh jiwa dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Ada keajaiban yang tak bisa dijangkau oleh logika, bahwa hati dan pikiran kita bisa terhubung dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang tak pernah kita kenal. Mungkin kita tidak tahu namanya, tidak pernah bertemu dengannya, bahkan tidak bisa mengingat wajahnya. Namun saat ia menyentuh kehidupan kita, lewat sebuah senyuman di jalan, sebuah bantuan tanpa pamrih, atau sekadar hadir dalam ruang maya, ia menjadi bagian dari medan batin yang saling terhubung. Manusia bukan hanya makhluk sosial yang saling menyapa melalui kata. Kita juga makhluk spiritual, yang saling menyentuh melalui getaran jiwa. Dan pancaran hati serta pikiran yang kita keluarkan hari ini bisa menembus batas-batas yang tak kasat mata. Tak perlu alamat, tak perlu perkenalan. Pikiranmu bisa singgah ke dalam pikiran seseorang yang tidak pernah kau sebut namanya. Dalam hiruk-pikuk dunia ini, seringkali kita berinteraksi tanpa sadar. Sepatah kata, sebaris komentar, bahkan hanya tatapan yang singkat bisa meninggalkan gema dalam batin orang lain. Maka saat kita menyebarkan pikiran positif, gambaran-gambaran kebaikan, atau doa yang tulus, bisa jadi itu sampai ke jiwa-jiwa yang tak kita kenal namun sangat membutuhkannya. Allah menciptakan manusia bukan untuk hidup dalam keterputusan. Bahkan ketika tubuh kita terpisah, hati kita tetap bisa bersatu dalam rasa yang sama. Pikiran kita bisa merambat melewati batas ruang dan waktu, menyapa orang lain lewat jalur tak terlihat, mempertemukan kita dalam satu gelombang pemahaman yang disebut empati, atau bahkan kasih sayang.
Tak perlu menunggu dekat untuk bisa menyentuh. Tak perlu tahu banyak untuk bisa memahami. Kadang, cukup dengan keikhlasan hati dan kejelasan pikiran, kita bisa menjadi jawaban bagi doa-doa yang tak pernah kita dengar. Maka jagalah pancaran pikiranmu, karena bisa saja hari ini engkau sedang mempengaruhi seseorang tanpa kau sadari. Bisa jadi, kebaikanmu sedang mengobati luka di hati yang tak pernah mengaku sedang terluka. Dan siapa tahu, dari orang-orang yang tak kita kenal itulah, Allah mengirimkan berkah yang tak terduga untuk kita. Pada suatu hari yang damai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk seseorang yang sedang sakit. Dengan kelembutan yang tak tertandingi, beliau berkata, "Semoga penyakit ini menjadi penghapus dosa-dosamu." Namun orang itu menjawab dengan keluhan, bahwa penyakit ini bisa membawanya ke kubur. Maka Rasul pun bersabda, "Jika itu yang kau yakini, maka akan seperti itulah jadinya." Begitulah kisah kecil yang mengandung makna luar biasa. Pikiran manusia bukan hanya penonton hidupnya, tetapi juga pengarah jalan yang ia tempuh. Prasangka, baik kepada sesama maupun kepada Allah, adalah benih dari takdir itu sendiri. Ketika seseorang berpikir ia akan sembuh, ia sedang membuka pintu kesembuhan. Ketika ia merasa gagal, maka kegagalan akan mengetuk hatinya lebih dahulu, bahkan sebelum kenyataan menghampiri. Dalam hadits lain, Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku." Maka apa yang kita pikirkan, itulah yang akan kita lihat. Apa yang kita harapkan, itulah yang akan kita jalani. Disinilah kekuatan hati dan pikiran memainkan peran yang lebih besar dari sekadar keinginan. Saat engkau yakin bahwa hari esok akan membawa kebaikan, maka kebaikan itu mulai bergerak mendekat, perlahan-lahan namun pasti. Namun saat kau mengeluh, merasa lemah, dan meyakini bahwa hidup ini tak berpihak padamu, maka kata-katamu menjadi doa, dan doamu menjadi nasib. Bukan berarti semua akan menjadi mudah hanya karena berpikir positif. Tapi hati yang yakin akan memberi kekuatan, bahkan di saat tubuh terasa lemah. Pikiran yang baik akan memancarkan harapan, bahkan saat langit terasa gelap. Setiap manusia menyimpan kuasa untuk menentukan warna harinya. Bukan dari apa yang ia miliki, tapi dari bagaimana ia memandang hidupnya. Maka berpikirlah dengan keyakinan, dan rasakanlah dengan hati yang berserah. Karena dalam keikhlasan dan pikiran yang jernih, Allah menitipkan keajaibannya. Ada satu jenis kekuatan yang tak bisa dibeli dengan harta, tak bisa dicapai dengan pangkat, dan tak bisa diukur oleh pengaruh duniawi. Ia hadir saat manusia berhenti menggantungkan dirinya pada gemerlap dunia. Saat seseorang melepaskan ketergantungannya dari materi dan hanya bergantung kepada Allah, maka kekuatan itu bangkit dengan tenang dari dalam, kekuatan hati dan pikiran yang merdeka. Kita hidup di zaman yang gemilang di luar, namun seringkali gelap di dalam. Segala sesuatu diukur dengan angka, prestasi, dan pengakuan. Namun sesungguhnya, jiwa manusia membutuhkan lebih dari sekadar itu. Ia butuh arah. Ia butuh keteduhan. Dan itu tidak datang dari apa yang dikumpulkan, melainkan dari apa yang dilepaskan. Ketika Namrud dan Fir'aun membiarkan pikiran dan hatinya dikendalikan oleh kekuasaan dan ego, mereka kehilangan kemanusiaannya. Hati mereka mati. Pikiran mereka membatu. Mereka menjadi bencana bagi peradaban. Maka Allah mengutus para nabi bukan hanya untuk membawa syariat, tapi untuk menghidupkan kembali hati manusia yang telah mati oleh dunia. Orang yang melepaskan hatinya dari cinta berlebihan pada dunia, bukan berarti ia hidup dalam kemiskinan, tapi justru sebaliknya, ia kaya dengan makna. Hatinya tidak resah oleh kehilangan, dan pikirannya tidak gundah oleh penolakan. Ia tidak mudah goyah, karena kekuatannya bukan berasal dari luar, tapi dari dalam, dari hubungan batin yang erat dengan Sang Pencipta. Bila seseorang mulai menjaga isi pikirannya agar tetap jernih, dan menjaga hatinya agar tetap terhubung kepada Allah, maka ia akan berjalan di bumi ini dengan cahaya. Langkahnya ringan, kata-katanya menyembuhkan, kehadirannya membawa rasa aman. Bukan karena ia sempurna, tapi karena pikirannya tidak lagi dipenuhi keinginan yang mengikat. Ia bebas. Maka di tengah dunia yang sibuk menawarkan segala bentuk kesenangan, pilihlah untuk tenang.
Pilihlah untuk menyucikan isi hatimu. Karena dari situlah, kekuatan sejati lahir, kekuatan untuk tidak diperbudak oleh apapun selain kehendaknya. Di antara ribuan pikiran yang berkelebat setiap harinya, hanya sedikit yang kita sadari. Sisanya bersembunyi di ruang bawah sadar, menciptakan alur hidup yang seringkali tak kita mengerti. Dalam kesunyian batin, manusia sesungguhnya sedang bercakap dengan dirinya sendiri, menguji niat, menyaring bisikan, dan memilih jalan. Bagi mereka yang ingin memahami kekuatan telepati secara sejati, langkah pertama bukanlah menguasai orang lain, tapi menguasai dirinya sendiri. Bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita pengaruhi, tapi seberapa jernih kita mengenali isi hati dan pikiran kita sendiri. Karena sebelum dapat mengirim sinyal, seseorang harus bisa membedakan mana bisikan dari dalam, dan mana lintasan dari luar. Kesadaran tidak datang dengan tiba-tiba. Ia tumbuh pelan-pelan, seperti fajar yang menyentuh langit dengan lembut. Ia muncul dari latihan yang berulang, dari ketulusan yang dijaga, dan dari kejujuran pada diri sendiri. Orang yang mampu menyadari isi pikirannya secara utuh adalah orang yang tidak mudah goyah oleh suasana hati. Ia tidak reaktif. Ia tidak cepat terprovokasi. Karena ia tahu, setiap lintasan harus dilihat, bukan langsung dipercaya. Mereka yang melatih kesadaran ini akan perlahan-lahan mampu menangkap apa yang tak terucap. Ia membaca bahasa hati orang lain bukan dari wajah mereka, tapi dari frekuensi rasa. Ia menangkap kesedihan, doa, atau harapan, hanya dengan diam yang penuh pengertian. Inilah awal dari telepati yang sejati. Bukan permainan pikiran, tapi sambungan rasa yang lahir dari kemurnian hati. Dan semakin seseorang terbiasa mengamati dirinya dengan jujur, maka semakin dalam pula ia bisa menyentuh jiwa orang lain. Hanya mereka yang menepi dari hiruk-pikuk dunia dan mendekat kepada Allah sajalah yang mampu menjaga batinnya tetap hidup. Karena kekuatan batin bukan terletak pada kemampuan memengaruhi orang lain, tapi pada kemampuan menjaga pikiran tetap terang di tengah kegelapan. Maka latihlah kesadaranmu, dengarkan bisikan hatimu, dan jaga pikiranmu agar tetap suci. Sebab dari situlah pancaranmu akan sampai kepada orang lain, dan semesta akan menjawabnya. Meski tak ada satupun kata terucap. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan, ketika kita tiba-tiba tahu seseorang sedang terluka, padahal tak satupun kata keluar dari bibirnya. Seolah ada sesuatu yang mengalir pelan dari hati ke hati, bisikan lembut yang tidak ditangkap oleh telinga, tapi dipahami oleh rasa. Inilah bentuk paling halus dari komunikasi, ketika kita mulai membaca isi hati dan pikiran orang lain, bukan karena kita ingin tahu, tapi karena kita ingin mengerti. Dalam keseharian, manusia sering tidak sadar bahwa pikirannya saling menyentuh. Ketika seseorang memikirkan kita bisa merasa gelisah. Saat seseorang menyimpan kekaguman atau kebencian, kita bisa merasakannya, meski tak ada yang diucapkan. Pikiran, seperti angin, bergerak tak terlihat, tapi ia menyentuh, dan bisa menumbuhkan atau merobohkan apa saja. Membaca pikiran bukan berarti menjadi tahu segalanya. Bukan pula tentang kemampuan menebak isi hati orang lain. Ia lebih dalam dari itu. Ia adalah latihan kepekaan. Ketika seseorang mampu membedakan mana lintasan pikiran yang berasal dari dalam dirinya, dan mana yang datang dari luar, maka saat itulah ia mulai memahami bahwa sebagian isi pikirannya bukan miliknya sendiri. Bisa jadi itu adalah pancaran batin orang lain yang singgah sebentar, meminta didengar, dipahami, atau mungkin diampuni. Namun ini bukan kemampuan yang mudah. Karena hati manusia berubah-ubah, dan pikirannya lebih cepat berlari dari angin. Ia bisa berkata satu hal, namun menyimpan hal lain. Maka mereka yang mampu membaca hati adalah mereka yang tak terburu-buru menilai. Ia hadir dalam tenang, dan meresapi dalam diam. Begitu pula dengan interaksi yang kita bangun. Jika kita mampu memancarkan pikiran-pikiran yang jernih dan tulus, orang lain akan menangkapnya sebagai kehadiran yang menyejukkan. Mereka mungkin tidak sadar bahwa kenyamanan yang mereka rasakan adalah pantulan dari hati dan pikiran kita. Tapi mereka akan mendekat, merasa dimengerti, merasa diterima, tanpa banyak kata. Allah menciptakan hati dan pikiran sebagai jembatan antar jiwa. Maka gunakanlah ia untuk merawat,
bukan melukai. Untuk memahami, bukan mencurigai. Karena dalam kedalaman batin yang saling menyentuh itulah, manusia bisa saling menemukan, tanpa harus saling menjelaskan. Pernahkah kau duduk diam, lalu memejamkan mata dan membayangkan dirimu berada di tempat yang sangat ingin kau tuju? Mungkin sebuah rumah yang damai, pekerjaan yang berkah, atau diri yang lebih sabar, lebih kuat, dan lebih bahagia. Saat itu, tanpa kau sadari, engkau sedang membangun takdirmu, dengan cara paling halus namun paling nyata, visualisasi. Visualisasi bukan sekadar angan-angan. Ia adalah bahasa dari alam bawah sadar yang tak bisa dibohongi. Saat engkau membayangkan sesuatu dengan jelas dan konsisten, maka pikiranmu akan mulai menyusunnya seperti kepingan mozaik. Setiap gambar yang engkau pelihara dalam kesadaran akan diterima oleh bagian terdalam dari dirimu, dan ia akan bekerja, diam-diam, membentuk realita. Ini bukan mimpi kosong. Ini adalah cara semesta menjawab kejelasan niat. Visualisasi yang lahir dari hati yang jujur, dan pikiran yang tenang, adalah doa dalam bentuk citra. Ia tidak mengeluh. Ia tidak memaksa. Tapi ia yakin. Seseorang yang membayangkan dirinya hidup penuh syukur, akan perlahan mulai bersyukur dalam kenyataan. Seseorang yang melihat dirinya bekerja dengan jujur, akan mulai menjalani hari-harinya dengan kejujuran yang mengakar. Karena pikiran bawah sadar tidak memilih. Ia menerima apa yang engkau kirimkan. Maka kirimkanlah yang baik, yang indah, dan yang penuh cahaya. Ketika engkau mengatur napas, menenangkan hati, lalu membayangkan sebuah kehidupan yang penuh makna, sesungguhnya engkau sedang mencipta. Allah telah memberikan potensi luar biasa dalam dirimu, dan visualisasi adalah jembatan antara potensi itu dan kenyataan yang akan datang. Maka latihlah dirimu untuk melihat masa depan bukan dengan ketakutan, tapi dengan pengharapan. Lihatlah dirimu dalam kebaikan, dalam kekuatan, dalam kesabaran, dalam cinta. Jangan biarkan pikiranmu mengkhianatimu dengan gambar-gambar kegagalan yang belum terjadi. Karena seperti apapun yang kau lihat dalam benakmu hari ini, bisa menjadi hidup esok hari, jika engkau menjaga gambaran itu dengan yakin, sabar, dan berserah. Bersandarlah kepada Allah. Bayangkan kebaikan bersamanya. Dan lihatlah, betapa semesta akan mengatur jalannya. Ada sesuatu yang mengelilingimu setiap waktu, meskipun tak terlihat. Ia bukan pakaian, bukan bayangan, dan bukan pula penampilan luar yang bisa diubah setiap hari. Ia adalah aura pikiran, getaran halus yang terpancar dari isi hatimu, dan mengundang balasan dari alam semesta. Pikiran bukan hanya sekadar alat berpikir. Ia adalah sumber gelombang energi. Saat engkau dipenuhi oleh rasa syukur, keyakinan, dan harapan, maka energi yang keluar darimu menjadi hangat dan ringan. Orang-orang akan merasa nyaman berada di dekatmu, rezeki akan mendekat tanpa engkau memaksakan, dan langkahmu akan terasa lebih mudah menapaki kehidupan. Namun sebaliknya, jika pikiranmu penuh dengan keraguan, ketakutan, atau rasa bersalah, maka getaranmu akan menjadi berat. Aura tubuhmu berubah. Dunia pun seolah menahan kebaikan, bukan karena dunia membencimu, tetapi karena engkau sendiri yang menutup jalan cahaya itu dengan awan gelap dari pikiran negatifmu. Itulah mengapa penting untuk menjaga isi pikiran. Bukan semata agar terlihat tenang di luar, tapi agar dunia dalam dirimu menjadi tempat yang damai. Pikiran negatif seperti khawatir, benci, putus asa, akan memantulkan realita yang sepadan, halangan demi halangan, kegagalan yang berulang, dan jalan yang terasa sempit meski terbuka lebar. Sebaliknya, bila engkau membiasakan dirimu untuk berpikir positif, memaafkan, bersyukur, dan berharap baik kepada orang lain serta kepada Allah, maka hidupmu akan menjadi terang. Aura yang engkau pancarkan akan membawa magnet kebaikan. Bahkan di saat sulit, engkau akan tetap merasa dilindungi. Bahkan ketika diuji, engkau tidak kehilangan arah. Pikiran adalah getaran yang menciptakan kenyataan. Ia adalah doa yang terus mengalir. Bahkan ketika bibirmu diam, maka waspadalah dengan apa yang kau pikirkan. Karena cepat atau lambat, setiap getaran akan menemukan pantulannya, setiap lintasan akan berubah menjadi jejak,
dan setiap imajinasi akan mencari jalan untuk menjadi nyata. Jagalah pikiranmu, seolah engkau sedang menjaga nasibmu. Karena sesungguhnya, itulah yang terjadi.